Nggak ada, Bu. Terlalu kecil kayaknya. Di share Bu. Ibu tadi di bagian share screen diaktifkan dulu record audio komputernya Bu sebelum di share screen-nya. Oke, gimana kawan-kawan, dengarkah? Clear suara Ibu. Tidak Sip. ada suaranya, Bu. Nggak ada suara ya? Tidak terdengar. Ya, tidak terdengar. Oke, baik. Nggak ada suaranya, Bu. Oke, saya coba yang lain ya. Saya balik. Oke, mungkin saya coba di tempat lain ya, di SD. Oke. Nah, jadi sekalipun kami siswa atau guru tunanetra, kalau gurunya tunanetra, siswanya tunanetra, ini langsung bisa mereka akses ke dalamnya. Ya, kalau di fitur-fitur lain itu kan tidak bisa ya, kalau guru dan siswa tunanetra mereka tidak bisa akses, tapi untuk di radio edukasi mereka bisa akses ke dalamnya. Jadi sangat memudahkan teman guru kita, sangat memudahkan murid kita untuk berselancar di radio edukasi, terutama di konten tunanetra. Kemudian di dalamnya kelebihannya radio edukasi itu penyajiannya sangat berbeda karena ada lagu, kemudian ada cerita, ada pendidikan karakter yang mungkin teman-teman yang sudah praktik baik saya itu ada di Cermin 4 Sahabat, yaitu cerita mini 4 Sahabat. Di sana ada karakter yang sangat kuat, ada 4 tokoh dari siswa SMP bernama Nisa, Wayan, Chandra, dengan mereka itu satu sekolah dan ada anak tunanetra di dalam sekolahnya itu. Jadi cerita 4 Sahabat ini merupakan contoh dari pendidikan inklusi untuk bisa kita terapkan di sekolah kita, terutama teman-teman yang memang sekolah umum ya, mungkin ada muridnya yang murid kami gitu ya. Jadi cerita 4 Sahabat sangat baik didengarkan untuk murid karena di dalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. Itu tadi ya. Baik, mungkin saya coba ini. Nah, ini untuk SD. Silakan dipilih mau IPA, IPS, saya mungkin coba IPA. Oke, baik teman-teman. Oke. Halo, ada dengar suaranya? Tidak kedengaran Iya, suaranya ada, Ibu. Bu. Oke. Terima kasih. Bu tidak kedengaran suaranya, mungkin di di unscreen dulu, kemudian share screen ulang, tapi audionya diaktifkan untuk komputer audionya Ibu. Oke, baik kawan-kawan. Kira-kira radio edukasi itu seperti itu ya, ada diawali dengan lagu, ada diawali dengan dialog antara satu atau lebih penghantar materinya, dan radio edukasi ini sangat menarik ya teman-teman. Silakan teman-teman, mungkin saya sudah beberapa kali ikut webinar itu, mungkin radio edukasi itu paling jarang digunakan ya teman-teman ya.
Jadi saya sarankan mari juga kita berselancar di radio edukasi karena memang radio edukasi ini memberikan juga pengalaman yang sangat luar biasa bagi kita guru, bagi kita murid. Artinya semua materi juga di sini bagus untuk bahan kita, bahan ajar kita, dan untuk sumber belajar bagi murid kita. Mungkin Pak William itu saja mungkin dari saya. Saya terburu-buru, mohon maaf ya semuanya ya. Baik, Pak William. Baik, terima kasih Ibu untuk materinya. Jadi memang ya kalau kita lihat untuk webinar-webinar yang lain, banyak tidak menyentuh sampai ke anak-anak sekolah luar biasa. Jadi mungkin ini materi yang luar biasa yang bisa kita terima hari ini dari Ibu Lena Yati. Terima kasih Ibu. Kemudian kita saya mohon izin bagaimana, ya Pak Bu? William ya. Ya, boleh, mohon izin Bu. saya Ya. ya. Terima kasih semuanya. Salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke yang ketiga ya Bapak Ibu, dari Ibu Indriati, inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Jadi kepada Ibu Indriati dipersilakan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar? Siap Bu, kedengaran? Oke. Dengar Bu, jelas. Izin share screen ya Bu ya. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Siap Bu, sudah. Oh, nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, guru-guru hebat Nusantara. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang inovasi pembelajaran dengan menggunakan portal Rumah Belajar. Nama saya Indriati. Saya berasal dari SD Negeri Gentan Ngaglik Sleman, DIY. Bapak Ibu yang misalnya nanti mau ke Jogja, boleh kita bertemu ya. Kita mendapatkan saudara baru di forum Sahabat Rumah Belajar Nusantara ini yang awalnya kita tidak mengenal satu sama lain. Dengan adanya forum ini kita bisa jadi menjalin silaturahmi seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bapak Ibu, kira-kira saat ini kita mengajar bagaimana ya? Apakah kita saat ini merasakan pusing dengan adanya daring ini? Karena semuanya serba daring, yang biasanya kita menyiapkan perangkat pembelajaran untuk bertemu anak-anak kita secara tatap langsung, tiba-tiba harus dilaksanakan secara daring. Tentu apa yang sudah kita siapkan berubah ya. Atau di antara kita ada yang merasa sukses ya dengan pembelajaran daring ini. Nah, ini semua hanya kita diri sendiri yang paling mengetahui apakah diri kita sukses atau kita merasa pusing dengan adanya pembelajaran daring seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ada inovasi pembelajaran yang rumah belajar itu, portal rumah belajar berikan. Jadi luar biasa sekali pemerintah itu sudah memberikan fasilitas terbaik untuk kita, seluruh guru di Indonesia. Di situ kita tidak hanya sekedar bicara ada fitur pendukung, fitur utama, tapi kita juga diberikan model inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan portal rumah belajar. Nah, untuk inovasi pembelajarannya macam-macam Bapak Ibu ya. Kita bisa memilih salah satunya. Ada PBL, Problem Based Learning, ada SOLE, pembelajaran menggunakan perangkat canggih yang dimiliki oleh siswa, ada DIL, Discovery Inquiry Learning, macam-macam ya.
Untuk kali ini saya akan menjelaskan satu inovasi yaitu DEAL. Ada 6 sintak Bapak Ibu. Yang pertama adalah stimulasi atau stimulation, yaitu peserta didik menyimak materi berupa stimulus. Stimulus itu bisa kita berikan dalam bentuk video dan gambar yang berasal dari portal Rumah Belajar. Kemudian tahap yang kedua adalah problem statement. Peserta didik menyampaikan respon atas stimulus dari pendidik secara tatap maya, bisa menggunakan Zoom, Webex, atau Google Meet. Peserta didik juga bisa dibagi dalam bentuk kelompok-kelompok. Kalau tempat saya juga kadang memfasilitasi dengan grup. Jadi WA itu saya manfaatkan, misalnya satu kelas 25, kemudian saya bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok ada 5 orang, dengan saya berarti 6. Nah, di situ anak-anak bisa melakukan menyatakan pendapatnya lewat voice note seperti itu. Jika tidak menggunakan Zoom, Webex, atau perangkat maya lainnya seperti itu. Jadi bisa menggunakan voice note seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tahap yang ketiga yaitu data collection. Peserta didik secara berkelompok itu berkolaborasi, mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikannya di dalam grup, bisa melalui WA, Telegram, atau perangkat media lainnya. Nah, di tempat saya itu, kalau saya untuk ini menggunakan grup WA, jadi satu kelompok itu misalnya 5 itu kemudian saling memberikan pendapat, bisa voice note, kayak gitu, bisa memberikan pernyataan dalam bentuk chatting, jadi kita bebaskan anak. Jadi selain grup WA daring besar, saya juga membuat grup WA kecil-kecil dari kelompok kecil itu. Kemudian tahap yang keempat adalah data processing. Peserta didik secara berkelompok berkolaborasi melakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan, kemudian merumuskan hasil diskusi dan mengunggah ke kelas maya sebagai penugasan secara mandiri. Nah, ini pengalaman saya sendiri ketika saya mau menerapkan kelas maya, saya memerlukan waktu untuk mengadaptasi agar anak bisa beradaptasi itu selama 3 hari sebelum full benar-benar kita menerapkan kelas maya. Jadi 3 hari itu saya pakai untuk pengenalan kelas maya itu seperti ini, kemudian mendaftarkan seperti ini. Jadi tidak serta-merta, jadi perlu kayak tahap penyesuaian untuk anak-anak seperti itu. Kemudian, verification, tahap yang kelima. Peserta didik mempresentasikan hasil pengolahan data ke peserta didik lainnya, dan pendidik ya, kita sebagai guru melalui Vicon, bisa menggunakan Zoom, Webex, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, ini saya juga menemukan hal baru, selain Webex, Zoom, kita juga bisa presentasi menggunakan video call, WA juga bisa. Video call WA sekarang yang terbaru kan maksimal 8 ya. Jadi kalau satu kelas kita buat satu kelompok 5, dengan kita sebagai guru 6, berarti kan 6 bisa untuk video call bareng untuk presentasi seperti itu. Atau saya juga kemarin ada messenger jadi kayak WA web, kemudian ada sistem messengernya, jadi kita juga bisa teleconference kayak gitu dengan anak-anak kita, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita pakai. Jika memang Zoom belum bisa, kita bisa pakai video call WA, seperti itu. Secara bergantian, kelompok bergantian. Jika tidak bisa memungkinkan untuk Vicon, kita bisa mengganti dengan anak-anak mengirimkan video atau presentasi mereka ke grup WA kelas, atau misalnya itu juga bisa presentasinya di link YouTube masing-masing juga bisa, atau ke Instagram kayak gitu jika memang sudah memungkinkan untuk ke Instagram atau YouTube. Tapi jika YouTube sama Instagram belum, bisa kita share ke grup WA seperti itu. Kemudian tahap yang terakhir yaitu generalisasi. Peserta didik secara kelompok membuat kesimpulan atau generalisasi
berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari pendidik dan peserta didik lainnya. Kemudian mengunggahnya ke kelas maya sebagai penugasan mandiri. Ya, jadi tahap terakhir ini peserta didik secara berkelompok itu membuat kesimpulan ya dari apa yang sudah dipelajari hari ini. Jadi harapannya dengan adanya model pembelajaran yang ada ini tidak menjadikan murid itu merasa oh hanya sekedar tugas, tetapi kita benar-benar hadirnya guru, stimulasi guru itu terlihat sehingga anak-anak tidak hanya sekedar oh ini kita beri soal, silakan dikerjakan. Oh ini ada soal 20, silakan dikerjakan, dikumpulkan pukul ini sampai ini kayak gitu. Nah, ini harapannya istilahnya itu anak merasakan kita itu memberikan sebuah stimulus dan kita itu hadir ke hadapan mereka, kita mendorong mereka, mensupport mereka untuk aktif kayak gitu. Dan di kelas saya, di grup WA itu memang ada 6 kelompok ya. Dan kenyataannya memang ada beberapa satu kelompok yang perlu stimulus luar biasa dari saya untuk aktif seperti itu. Karena memang kondisi siswanya memang perlu dimotivasi lebih seperti itu. Fitur-fitur untuk rumah belajar dalam inovasi pembelajaran yang bisa kita laksanakan banyak. Silakan nanti ada fitur utamanya, bank soal, kelas digital, laboratorium maya, sumber belajar, banyak sekali. Dan kita juga bisa memanfaatkan fitur pendukung untuk proses inovasi pembelajaran ini. Ini Bapak Ibu, ya nanti bisa kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi luar biasa sekali ya, kita sebagai guru itu sudah diberikan kemudahan, sudah diberikan fasilitas, bahkan sintak-sintaknya model pembelajaran ini sudah ada di portal rumah belajar ya. Jadi kita tinggal download dalam bentuk PDF, sudah tinggal kita action di lapangan bersama dengan siswa-siswi kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sore ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya Bapak Ibu ya. Apabila ada hal yang kurang berkenan dari saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Indriati untuk materi yang disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, boleh mengisi daftar hadir, linknya sudah dibagikan di kolom chat. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat, atau nanti pada sesi terakhir, kita akan ada sesi pertanyaan, Bapak Ibu bisa secara live mengajukan pertanyaan. Selanjutnya kita ke pembicara selanjutnya. Ibu Diana Yusniarti dari DKI Jakarta, pemanfaatan EduGame sebagai inovasi menarik untuk game-based learning. Kepada Ibu disilakan. Ya, terima kasih Pak William. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Izinkan saya untuk share screen. Sudah masuk Bapak Ibu? Masih layarnya? Oke. Sudah loading ya. Oke. Ya Bapak Ibu, ini saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ini adalah flyering ya pada kegiatan hari ini. Dan tema yang akan saya bawakan yaitu pemanfaatan EduGame sebagai inovasi menarik untuk game-based learning. Saya dari DKI Jakarta. Oke, sebentar. Ini adalah perkenalan diri saya mulai dulu.
Oh iya, ya itu Bapak Ibu perkenalan dari diri saya. Sebenarnya memang background saya itu nggak ada tentang TIK gitu, tapi karena bergabung menjadi sahabat rumah belajar, mengikuti pelatihan, memanfaatkan fitur pendukung PKB, akhirnya membawa saya untuk lebih kreativitas lagi gitu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau untuk tadi perkenalan saya menggunakan PowerPoint Bapak Ibu, tinggal nanti ditambahkan dari beberapa animasi. Oke, kita langsung ke materi. Nah, di sini ada pengertian dari game-based learning, yaitu adalah metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Dan dari game-based learning ini merupakan jenis serius game yang didesain untuk tujuan tertentu. Dan diharapkan dengan adanya game-based learning ini bisa memberikan rangsangan atau stimulus pada 3 bagian penting dalam pembelajaran. Yang pertama, ada emosional atau perasaan atau reaksi. Yang kedua, ada intelektual, yaitu kecerdasan. Dan yang ketiga, ada psikomotorik, yaitu kemampuan fisik dan kerja otot. Seperti itu. Selanjutnya, oke, saya stop. Lalu dari karakteristik game-based learning ini, itu sebenarnya ada 8, Bapak Ibu. Yang pertama itu adanya tantangan dan penyesuaian. Nah, ini yang biasanya disukain sama anak-anak gitu. Ketika anak-anak main game, ada rasa tantangannya tersendiri ketika bermain game. Harus menang, harus bisa, seperti itu. Karena ini gamenya edukasi, itu kan menambah motivasi siswa atau menambah peserta didik untuk terus belajar gitu. Meskipun game, banyak edukasinya di sini. Terus yang kedua, menarik dan mengasyikkan. Karena kalau kita bermain game-based learning, melalui media edu game yang ada di rumah belajar ini, itu cukup menarik. Nanti kita coba. Menariknya karena penuh dengan warna, siswa tidak terasa seperti belajar gitu. Rasanya seperti main game. Dan pilihan gamenya juga udah sangat banyak sekali. Terus yang ketiga, tidak menggurui. Biasanya siswa itu lebih pintar bermain game sendiri gitu. Dia otodidak, padahal belum bisa baca, tapi tahu nih mana yang harus diklik terlebih dahulu. Saya punya keponakan, dan ternyata betul gitu. Ponakan saya belum bisa baca, tapi giliran main game, itu udah ngerti gitu. Apa yang harus diklik, mana yang nggak boleh diklik, seperti itu. Lalu yang keempat, interaktif. Di sini, siswa kayak ada rasa ketagihannya untuk belajar lagi, gitu kan. Untuk selalu mencoba, untuk aktif. Dan yang kelima, kami harapkan, gitu kan, dengan adanya edu game, itu ada umpan balik. Jadi nggak sekedar main game, tapi ada edukasi juga atau ada manfaat balik ke dalam dirinya siswa. Misalnya siswa jadi tahu tentang warna, tentang huruf, atau tentang angka, seperti itu. Lalu yang keenam ada sosial dan kerjasama. Sebenarnya di sini yang kita ketahui dengan kemajuannya teknologi yang semakin pesat, tentunya tidak akan menghilangkan itu sosok penting atau pendamping dari orang tua ataupun guru. Karena tetap siswa itu perlu pendampingan agar bisa fokus, bisa tetap memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Lalu yang ketujuh ada keahlian di sini. Dan yang ke-8-nya ada perenungan. Misalnya, ini bergabungan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dia ngerasa udah ahli, dia biasanya akan nyari game yang baru. Atau kita bisa meningkatkan, gitu kan. Yang awalnya misalnya hanya satuan, kita bisa ke ribuan, misalnya seperti itu contohnya. Dan perenungan ini, kalau siswanya gagal terus, berarti kita combine nih. Kita kombinasikan dengan misalnya ada kartu atau apa yang bisa dikolaborasikan dengan game ini, seperti itu. Oke.
tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Elvira gitu kan, bahwa ada fitur utama dan ada fitur pendukung, dan EduGame ini termasuk ke fitur pendukung. Sebenarnya EduGame ini baru lahir Bapak Ibu, dia baru ada di tahun 2020 ini. Namun kehadiran EduGame ini sudah sangat luar biasa antusiasnya, dan gamenya pun udah cukup banyak. Bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk siswa yang SD atau SMP aja. Karena saya ngajarnya BK, saya ngajar bimbingan konseling, saya memanfaatkan EduGame ini sebagai ice breaking karena ada materi tentang corona. Dan itu saya bisa digunakan gitu ke siswa saya. Nah, Bapak Ibu, ini logo dari EduGame. Jadi EduGame ini adalah game interaktif yang bisa dimanfaatkan siswa baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru ataupun orang tua. Dan permainan yang disediakan ini telah dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Nah, ini adalah link dari EduGame. Kita akan coba buka. Dan ini ada misalnya tentang umum Bapak Ibu. Belajar tentang memahami profesi. Lalu ada juga yang memang siswa dituntut untuk mampu gitu, untuk bisa mengenal tentang warna atau huruf, bahkan tentang angka. Kita coba langsung buka. Ya, ini adalah tampilan atau layar utama dari EduGame. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, ada banyak sekali game ataupun daftar pemainannya. Kita lihat lengkapnya. Saya mau coba misalnya profesi ini. Kita cukup klik, dan dalam bermain ini Bapak Ibu bisa bermain langsung gitu, tanpa mendaftar. Tapi kalau mau daftar juga boleh, biar bisa mengakses banyak semuanya. Kalau mau dijadikan ini sebagai referensi, atau misalnya Bapak Ibu masih menggunakan Google Classroom. Oke, kalau Bapak Ibu ingin menjadikan ini sebagai materi ajar atau bahan ajar, Bapak Ibu bisa bagikan, dan ini bisa di-share lewat Facebook, bisa lewat WhatsApp, atau Twitter. Nah, atau copy langsung link yang ada di atas ini. Lalu lampirkan ini di Google Classroom atau di kelas mayanya Bapak Ibu. Jadi atau di grup WhatsApp biasanya kan. Nanti untuk hasilnya bisa kita screenshot. Oke, kita coba mulai. Ini seru sekali, menurut saya cukup interaktif. Nah, ini seperti sistem level ya Bapak Ibu. Siswa bisa memilih, misalnya untuk pertemuan sekarang kita tebak profesi terlebih dahulu. Di sini ada instruksinya, jadi siswa bisa mengetahui cara permainannya seperti apa. Nah, contohnya misalnya saya pilih yang ini, yang tengah. Ketika siswa memilih jawaban yang benar, ada kalimat pujian, gitu, ada kalimat hebat. Lalu misalnya saya jawabnya salah, saya pilihnya ini pedagang. Gitu. Jadi ada suaranya. Oke, saya coba cepat. Ini ada waktunya, dan ini ada poin yang dikumpulkan. Oke, kita pilih. Nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil akhirnya seperti apa. Dan jika ada pendampingan dari orang tua, ini sangat luar biasa ya. Siswa tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi bisa dikenalkan bahwa, oh ini adalah dokter atau suster, ini adalah supir, misalnya ini tadi ada tukang, seperti itu. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran yang interaktif ya Bapak Ibu. Jadi meskipun pandemi seperti ini, siswa masih bisa belajar secara seru. Malah kehadiran Bapak Ibu untuk memberikan game edukasi selalu ditunggu-tunggu oleh siswa. Nah, ini contohnya Bapak Ibu.
skor nilai saya adalah 90 gitu. Dan jawaban saya yang betul ada 9. Bapak Ibu nanti siswanya bisa mengulangi atau misalnya kembali. Dan ini bisa nanti di screenshot, nanti dilaporkan ke gurunya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali gamenya. Saya harap Bapak Ibu tidak puas dengan pemaparan materi saya tentang EduGame. Saya pengen Bapak Ibu nanti langsung berselancar, langsung berseluncur ke rumah belajar ini. Dicoba seluruh gamenya. Kalau misalnya belum dicoba ke siswa, Bapak Ibu bisa coba ke anak Bapak Ibu atau ke keponakan gitu. Lihat dulu bagaimana respon mereka gitu. Karena ini memang cukup seru menurut saya. Untuk saya aja ini terbilangnya seru gitu. Apalagi untuk siswa yang masih SD. Ini kan luar biasa. Seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu. Kalau dari saya tentang EduGame-nya itu, lalu nanti akan ada kues dengan hadiah menarik. Jadi Bapak Ibu silakan ditunggu dari narasumber yang lainnya. Dan ini adalah sosial media saya. Untuk lebih lengkapnya ada Linktree di Yusniarti. Atau Bapak Ibu kita bisa berteman di sosial media. Di sini di dinabcd.blogspot.com. Di sini saya memberikan informasi mengenai tutorial dan pengalaman saya selama bergabung menjadi sahabat rumah belajar. Dan jika ada yang ingin dihubungi, boleh bisa langsung ke WhatsApp atau Telegram saya. Ini nomor telepon saya. Dan ini channel YouTube, Facebook, Instagram saya atas nama Dina Yusniarti. Oke, kalau dari saya itu saja Pak Willem. Saya kembalikan lagi kepada Pak Willem. Terima kasih Pak Willem atas kesempatan dan waktunya. Baik Bu Diana, Ibu Dina, untuk materinya kemarin ya sungguh luar biasa kalau dengan game edukasi ini. Kemarin saya turun juga di PAUD dan SD untuk mengajar menggunakan EduGame ini untuk sosialisasi. Jadi mereka sangat semangat untuk menggunakan EduGame ini. Jadi memang EduGame ini sangat cocok digunakan anak-anak daripada mereka bermain permainan yang tidak membawa dampak positif bagi mereka. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya dari Bengkulu, Pak Elvison Dasanandranca. Wow. Xiao Tupan akan membawakan materi tentang pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan fitur-fitur rumah belajar. Jadi Pak Elvison ini akan membawa best practice-nya. Jadi kepada Pak Elvison disilakan. Baik, terima kasih. Coba Pak dieja dulu namanya Pak, saya agak ribet. Lepotan. Nama Dapas Pak, Dapas. Bagus. Nggak apa-apa. Emang susah namanya. Ya. Emang susah namanya. Jadi nggak apa-apa. Dapas itu. Emang kesulitan. Oke, Pak. Oke. Baik. Kita mulai Pak ya. Dan saya sebelumnya mencoba dulu memperkenalkan diri. Sebenarnya di sini saya cuma memberikan alternatif pembelajaran yang bisa kita pakai. Nah, kebetulan saya kan mengajar di SMK. Jadi tidak semua fitur yang ada di rumah belajar itu kita manfaatkan atau kita gunakan sementara ini untuk selama masa pembelajaran jarak jauh. Nah, yang jelas kenapa saya bilang best practice, karena ini ada beberapa fitur yang kami gunakan serta model-model yang kami gunakan selama memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa. Nah, sebelumnya saya juga memperkenalkan diri lagi. Untuk nama sebenarnya dulu. Untuk nama sebenarnya dikatakan panjang juga enggak, dikatakan pendek juga enggak. Oke, untuk nama saya Elvison Dasanandranca Sautupan. Nah, kebetulan saya juga mengajar di produktif. Jadi di SMK itu saya mengajar di produktif, bukan di guru umum, artinya guru produktif. Nah, untuk guru produktif ini
di sini saya memberi tanggapan dulu untuk teman-teman yang dari SMK, kecuali misalnya itu teman-teman dari SMK ini gini. Di sini kami sebagai guru produktif ada beberapa kekurangan di sumber belajar. Nah, jadi kami nanti kalau teman-teman SMK yang ada di sini, teman-teman SMK yang dari guru produktif, marilah kita sama-sama membuat sumber-sumber belajar yang ada yang kata bisa kita gunakan untuk SMK. Karena SMK ini sekarang ini sumber belajar khususnya produktif itu sangat kurang sekali. Itu kendala kami yang dari guru SMK. Tapi yang jelas itu nanti kita bisa atasi bersama-sama sama guru SMK. Karena guru SMK di sini yang ikut level 4 memang ada guru SMK, tapi tidak semuanya guru produktif. Ya, contohnya ada mungkin. Ya baik, sekarang saya coba untuk memberikan materi sedikit. Sebenarnya materi ini sudah dibahas tadi. Jadi yang pertama itu sudah dibahas, itu ada beberapa yang dibahas. Baik, tapi saya coba lagi untuk memberikan materinya sedikit biar kita sama-sama namanya berbagi, biarpun sedikit asal dibagi tetap kita gunakan. Nah, saya sekali-hari mengajar di SMK Negeri 4 Kepahyang, Bengkulu. Ya, antara tempat tinggal dan mengajar itu beda kabupaten, jadi sekitar 40 kilo dari rumah sampai ke sekolah. Artinya setiap hari itu saya menempuh jarak 40 kilo. Nah, baik karena ini ada level berbagi, saya hanya berbagi pengalaman aja, bukan mengajar. Nah, untuk selama saya mengajar di SMK, itu kami di SMK itu hanya bisa menerapkan beberapa model pembelajaran. Nah, sekarang saya coba buka dulu screen-nya. Nah, yang jelas itu saya coba menggunakan model-model pembelajaran yang ada di selama masa pandemi ini. Nah, saya mulai dulu untuk pembelajaran yang berbasis, yang sering sekarang ini kita menggunakan yang pertama yaitu di SMK itu kami menggunakan yang namanya Flipped Classroom. Nah, kenapa Flipped Classroom ini? Sebenarnya artinya terbaliknya. Biasanya kan kita proses dulu, sekarang ini bukan proses dulu, malah mengasih tugas dulu siswa tersebut, nanti baru kita diselesaikan bersama-sama. Untuk sintak, itu semuanya Bapak Ibu sudah tahu mungkin, Flipped Classroom ini. Sintak yang pertama itu biasa mempelajari materi dulu, jadi siswa itu mempelajari materi juga dulu bisa. Jadi nanti selama PJJ ini kami menekankan juga bisa memanfaatkan fitur rumah belajar yang bisa mencari sumber belajar ataupun bahan-bahan lainnya. Seperti itu. Sintak kedua, nah sintak kedua ini kami melakukan diskusi. Nah, melakukan diskusi ini bisa menggunakan sosial media yang akan kita gunakan. Nah, atau bisa juga memanfaatkan ruang ikon. Sintak ketiga itu baru yang namanya selain tindak lanjut. Itu untuk Flipped Classroom, itu model pembelajaran yang kami terapkan selama di SMK. Nah, kita kembali lagi untuk blended. Nah, yang blended ini mungkin, nah ini rencananya blended ini karena di tempat kami itu ada dua cara, bisa tatap muka dan bisa tatap maya. Artinya misalnya bisa daring dan bisa luring. Makanya kami menempatkan juga blended learning. Blended ini kan pembelajaran yang campuran, bisa tatap muka ataupun tatap maya. Nah, untuk sintaknya itu ada tiga, sama. Sintaknya itu ada tiga. Yang pertama, seeking informasi, artinya mencari informasi dulu. Siswa-siswa tersebut, yaitu bisa secara online. Makanya di sini juga memanfaatkan rumah belajar, memanfaatkan fitur-fitur rumah belajar. Sudah itu, setelah itu mereka memahami dan mempresentasikan, itu baru kita berdiskusi bisa melalui online ataupun melalui blog. Nah, kebetulan saya memanfaatkan blog di sini. Saya memanfaatkan blog untuk blended learning ini. Jadi siswa itu memanfaatkan blog-blog yang sederhana. Nah, yang ketiga ini sintak yang ketiga ini adalah pengenalan yang dari tadi penghasilan. Oke. Nah, sekarang ini yang terakhir. Model pembelajaran terakhir ini, nah untuk SMK ini yang paling sering kita gunakan, artinya project based learning. Artinya mereka membuat suatu project. Nah, kebetulan di SMK ini kan ada yang namanya PKL atau istilah dulu namanya prakren, kalau sekarang namanya PKL.
Nah, PKL ini biasanya kalau sekarang PKL itu kan tidak tidak diharuskan dulu ke dunia industri, boleh PKL mandiri. Nah, untuk mengatasi PKL mandiri, kami menggunakan yang namanya project based learning. Kami menggunakan project based learning. Nah, ini yang kami gunakan untuk selama PKL pada saat sekarang. Itu kalau di SMK. Jadi SMK ini banyak ditentukan untuk vokasinya atau untuk kejuruannya. Nah, itu bedanya dengan sekolah-sekolah yang lain. Satu lagi, untuk pemuatan model pembelajaran project based learning ini, kami akan menghasilkan satu produk. Itu untuk, nah sekarang fitur apa yang bisa kita gunakan selama masa pembelajaran di SMK, ini tuh kami jelaskan dulu. Untuk fitur pertama, kita bisa melibatkan juga kelas maya. Itu yang pertama, bisa kita melibatkan kelas maya. Itu. Jadi kami juga memanfaatkan namanya kelas maya. Sudah itu ada yang namanya sumber belajar. Nah, sumber belajar ini banyak sekali, Bapak Ibu sudah tahu semua sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar, makanya saya cuma best practice-nya aja yang kita manfaatkan di SMK ini. Sudah itu bank soal. Nah, di sini juga ada kendala juga. Bank soal ini untuk jurusan produktif atau produktif rata-rata masih kurang, sama dengan sumber belajar tadi. Itu untuk pemanfaatan daripada fitur utama. Kalau fitur pendukung itu kami hanya dua, yaitu BSE sama EduGame. Kenapa EduGame kami manfaatkan? Karena EduGame ini kan seperti tadi yang Ibu bilang tadi, itu sebagai istilahnya kalau iklan itu sebagai ice breaking aja, itu sebagai hiburan aja bagi mereka. Seandainya nanti mereka bisa membuat seperti itu, ini sebagai contoh. Jadi kebetulan kami juga mengajar multimedia, jadi belajar membuat media interaktif. Jadi kami mencontohkan EduGame ini seperti ini. Jadi nanti kami memberi motivasi kepada siswa di mana supaya siswa itu bisa membuat game-game sederhana seperti itu aja. Itu. Makanya EduGame ini kami pakai sebagai juga media pembelajaran sebagai sumber belajar. Karena kenapa? Siswa itu setiap tugas akhir kami membuat yang namanya media pembelajaran interaktif. Minimal mereka bisa membuat media interaktif yang sederhana aja, atau membuat animasi yang sederhana aja. Itu makanya EduGame ini kami sampaikan biar mereka tertarik bagaimana caranya bisa membuat seperti itu. Itu biasanya tugas akhir kami seperti itu. Itu untuk masalah. Nah, satu lagi, ada lagi yang namanya sumber lainnya. Nah, sumber lainnya di portal Rumah Belajar juga ada sumber lainnya, yaitu kita bisa tadi seperti Bu Erlina tadi bilang, ada radio edukasi, ada TPE, ada seperti itu. Kita bisa memanfaatkan semua ini. M-Edukasi, Mobile Edukasi ini adalah media pembelajaran yang berbasis interaktif, artinya dia banyak MPI di edukasi. Kalau TPE ini banyak bentuk video. Ada kursus daring. Kursus daring ini banyak kursus-kursus yang secara daring yang digunakan oleh Kemdikbud, kursus daring, misalnya seperti menjahit atau apa. Nah, makanya kami mengambil juga sumber-sumber belajar dari sini, karena kursus daring ini ada juga yang sesuai dengan jurusan atau keahlian-keahlian yang ada di sekolah kami. Itu untuk materi dari saya untuk masalah best practice selama mungkin selama inilah kami menggunakan itu, tidak hanya masa pandemi ini, tapi kami juga menggunakan model-model pembelajaran yang seperti itu. Itu misalnya pembelajaran atau pengalaman dari kami sebagai guru di SMK, apalagi guru produktif. Jadi di sini kami cuma ini aja, ingin membantu teman-teman dari SMK, kalau bisa kita sama-sama membuat sumber-sumber belajar yang khusus kalian. Jadi misalnya kalian apa, dan kalian apa. Karena kalau kita lihat di SMK itu, kalian itu sampai 100 lebih. Jadi rata-rata sumber belajarnya masih kurang. Itu materi dasar, saya kembalikan lagi dengan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Elvison. Jadi Bapak Ibu yang dari SMK, ayo kita sama-sama buat konten pembelajaran supaya anak-anak kita dari SMK bisa juga melihat konten-konten tersebut yang ada pada sumber belajar. Jadi kita lanjut ke narasumber terakhir kita. Ada Pak Aditya Apriwinata dari Sumatera Barat yang akan membawakan materi tentang pemanfaatan fitur sumber belajar berbasis Android untuk pembelajaran luring. Kepada
Pak Aditya disilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Willem. Anda dengar suara saya Bapak Ibu? Siapa kedengeran? Dengar ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Aditya Apriwinata, SRB dari Sumatera Barat. Bukan di provinsinya tapi di kepulauannya ya Bapak Ibu. Saya berasal dari Kepulauan Mentawai, masih tergolong daerah 3T. Jadi oleh karena itu saya mencoba menginovasikan pembelajaran berbasis Android secara luring karena kami di sini kesulitan dalam jaringan internet masih sangat susah. Oleh karena itu mungkin ini bisa dicontoh oleh Bapak Ibu lainnya yang mungkin terkendala dalam jaringan internetnya. Itu baiklah, saya izin share screen ya Pak. Ya, ini pemanfaatan fitur sumber belajar berbasis Android untuk pembelajaran luring. Nah, di sini ada logo SAC Smart Apps Creator dan sumber belajar. Jadi di sini saya membuat aplikasi Android di mana di dalamnya berisi fitur sumber belajar yang sudah saya ambil. Oke, next. Nah, ini dia. COVID-19 melanda, tugas mengajar guru tertunda. Ya, seperti yang kita lihat saat ini, COVID melanda sehingga pembelajaran kita menjadi kacau, tidak optimal, membuat semua guru harus banyak berinovasi lagi bagaimana cara mengoptimalkan lagi pembelajaran itu. Nah, ini penampakan dari sekolah saya. Nah, relakah anak-anak didik kita tidak belajar? Mungkin kita dalam hati kita bisa kita renungi, mungkin kita tidak rela jika jiwa kita sebagai seorang guru yang harus peserta didik kita belajar, tidak hanya tidur-tiduran saja, tidak hanya bersantai, tapi mereka harus tetap menuntut ilmu. Apalagi seperti di daerah saya 3T ini, mungkin guru masih termasuk pusat pembelajaran. Mereka masih belum mampu untuk lebih mengupgrade diri, mencari sumber-sumber lain. Karena titik-titik jaringan internet pun susah. Di sini hanya ada jaringan internet itu di spot-spot instansi pemerintah seperti di wifi di kantor camat, wifi di puskesmas, dan juga wifi di sekolah. Hanya wifi. Kami tidak memiliki jaringan internet seluler HP, tidak memiliki itu, sehingga kami berpikir bagaimana caranya supaya pembelajaran ini tetap optimal. Nah, namun di balik itu semua, peserta didik ini juga memiliki HP. Ya, banyak HP berbasis Android yang mereka miliki, mungkin hampir setengahnya memiliki HP berbasis Android. Oke, bagaimana caranya supaya mereka tetap belajar? Nah, itu yang harus direnungi bersama, dimanapun kita berada, bagaimana supaya peserta didik kita tetap belajar. Apa inovasi yang harus kita lakukan saat ini? Nah, ini adalah salah satu solusinya, rumah belajar. Kita bisa belajar mengambil sumber belajar, materi dari sumber belajar, dan kita kemas sekreatif mungkin. Nah, ini yang saya kemas, saya menggabungkan aplikasi Smart Apps Creator dan sumber belajar. Saya padukan dua aplikasi ini sehingga menghasilkan suatu produk Android. Tahapannya bagaimana? Nah, inilah tahapannya. Pilih materi yang sesuai, kemudian pilih sumber belajar yang sesuai materi di sumberbelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian buat medianya di Smart Apps Creator dan juga buat juga bahan ajarnya. Lanjutannya, kita bagi aplikasinya ke grup sosmed peserta didik yang ada, karena mereka bisa akses di titik-titik yang ada jaringan internet, ataupun jika ada sebagian yang ke sekolah bisa kita berikan langsung. Dan juga kita berikan bahan ajar
untuk peserta didik yang tidak memiliki ponsel, dan yang memiliki ponsel juga kita samakan konsep contoh soal pada aplikasi Android dan juga LKPD-nya. Surah Sabayu, yaitu bahasa Mentawa ya Bapak Ibu, terima kasih artinya. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya bagikan, yaitu contoh. Ini adalah contoh aplikasi Android yang sudah saya buat. Kita misalkan kita lihat di sini adalah pengertian. Saya ambil karena saya guru fisika, jadi saya ambil contoh materinya adalah angka penting. Kita lihat pengertiannya, kita tekan tombolnya yang warna hijau ini. Nah, tampil di sana pengertian angka penting. Angka penting itu adalah seperti yang sudah terlihat, angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dan lain sebagainya. Kemudian aturan angka penting. Nah, ini adalah materinya, materi yang bisa dilihat anak-anak, aturan angka penting itu seperti apa. Nah, terus bisa kembali lagi. Terus tayangan. Nah, di sini saya input fitur dari sumber belajar. Saya mengambil video buatan Duta Rumah Belajar Sumatera Barat. Nah, ini adalah video yang saya ambil dari fitur sumber belajar. Izin Pak Adit. Pak Adit. Ya. Ya, di iya, Pak. layarnya hanya muncul PowerPoint Suraks yang terima kasihnya, tidak muncul yang Pak jelaskan. Oh, tidak muncul aplikasi, Pak ya? Sebentar, Pak. Ya, aplikasi. Saya coba ulang lagi share screen-nya ya, Pak Ibu. Ini apakah terlihat, Bapak? Oke, sudah terlihat, Pak. Ini. Oke, saya ulang kembali, Pak ya. Ini contoh aplikasi Android yang sudah saya buat dengan materi angka penting. Nah, misalnya kita tekan tombol hijau pengertian, muncul konsep dari angka penting itu. Kita kembali lagi. Terus misalnya konsep ada lagi pembulatan, muncul kembali materi yang tampil. Terus bisa ada tombol kembalinya lagi. Mungkin hampir seperti EduGame, tapi ini berisi tentang materi-materi. Kemudian tayangan. Nah, ini adalah tayangan yang saya ambil dari fitur karya Duta Rumah Belajar Sumatera Barat, Pak Robi Setia Pramana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, berjumpa kembali dengan Kakak Robi Setia Pramana, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Sumatera Barat. Pada materi kali ini kita akan bahas tentang aturan angka penting pada fisika kelas 10 SMA. Oke, itu sedikit tayangan. Kemudian saya buat juga soal latihan-latihannya supaya anak itu belajar. Kita contohkan, kita isi di sini ada 5 soal yang sudah saya buat. Kita coba saja notasi eksponen ini, kita coba isi A. Terus bilangan ini angka pentingnya berapa, kita coba isi C. Kemudian panjang luas balok menggunakan angka penting ini, kita coba isi E. Kemudian pada suatu pengukuran kita coba isi B. Kemudian sepotong bambu kita coba isi C. Nah, maka akan tampil skornya nilai kamu 60 dari 100. Artinya hanya 3 soal yang benar pada aplikasi Android ini. Oke, mungkin itu saja Pak yang bisa saya bagi. Baik, terima kasih Pak Adit untuk materinya. Jadi kita semakin mendapat ilmu di hari ini terkait dengan inovasi pembelajaran untuk daerah-daerah yang memiliki akses terbatas. Jadi terima kasih untuk informasinya Pak Adit untuk aplikasi Android itu. Jadi bagi Bapak Ya, Ibu, kita akan sama-sama, masuk. Ya, terima kasih Pak. Kita akan masuk di sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengangkat jempolnya. Bisa raise hand atau
langsung mengaktifkan mikrofonnya. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bagaimana Bapak Ibu? Baik, tadi ada pertanyaan dari Ibu Hidayati SPD. Jadi bagaimana cara memberikan stimulus kepada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya? Terima kasih Bu. Ini untuk Bu Indriati. Ada Bu Indriati, silakan. Iya Pak, terima kasih Pak Willem. Bu Hidayati, ini kelompok yang tidak aktif atau belum aktif ya ketika pembelajaran, kita bisa menstimulus dengan memberikan reward untuk kelompok tersebut atau bahkan ketika awal pembelajaran, misalnya kita berikan stimulus anak-anak pembelajaran kali ini, Bu Indri tidak hanya akan memberikan penilaian terhadap hasil atau evaluasi, tapi dari proses kalian menyelesaikan permasalahan yang Bu Indri sampaikan itu akan Ibu nilai sesuai dengan keaktifan kalian di grup WA atau di chat atau di pembelajaran saat ini secara daring seperti itu. Dan kita juga memberikan stimulus khusus kepada kelompok yang belum untuk misalnya, ayo kalian pasti bisa untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama dan Ibu yakin kalian hebat semua kayak gitu. Dan memang ada satu kelompok di kelas saya ya yang belum aktif, dengan adanya stimulus itu memang tidak bisa langsung instan Ibu Hidayati, memang perlu proses. Dan ini saya bersyukur beberapa minggu ini ya, hari Rabu Kamis ini sudah menunjukkan gejala aktif ya, menunjukkan gejala ke arah aktif dari sekian minggu kemarin. Saya 3 minggu kemarin ya menerapkan proses belajar kelompok via WA ini, memang awal-awalnya hanya 4 banget yang aktif, yang 2 belum, akhirnya yang sekarang tinggal 1 ini yang saya beri treatment kayak gitu. Dan ini tadi dengan kelas Maya selama 3 hari ini, saya juga minta ketika satu teman sudah bisa mengakses caranya bagaimana, teman yang sudah bisa itu saya beri stimulus wajib memberitahu teman yang belum bisa. Jadi kayak ada sebuah kondisi di mana mereka harus saling memberikan informasi, saling membantu, dan jadi aktif di dalam kelompok. Terima kasih itu Bu Hidayati, itu Pak Willem. Baik, terima Oke, kasih. Bu Indri, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, kita kita kehadiran Mr. J hari ini. Selamat datang Mr. J di room kami di Parade Nusantara SRB 2020, Mr. J. Iya, sangat senang sekali bergabung dengan Bapak Ibu guru hebat ini, SRB banyak ini. Ya Mr. J, walau di tengah kesibukannya Mr. J baru selesai dengan satu sosialisasi lagi bersama dengan Duta Rumah Belajar lainnya, tapi masih menyempatkan hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih Mr. J. Kita lanjut ke pertanyaan dulu. Ada pertanyaan, boleh dijawab dari semua narasumber. Dari Ibu Fitriani SPD. Jadi izin bertanya, saya sudah coba masuk ke daftar ke akun guru, ada diisi username. Jadi apa yang harus saya lakukan, Bu? Boleh ada yang dijawab? Jadi ada Ibu Fitriani-nya di sini, boleh mengaktifkan mic-nya. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, disampaikan pertanyaannya. Maksudnya Pak, saya kan sudah memasukkan aplikasi guru belajar. Cuma saat mau mendaftar itu ada pada
teacher itu ada apa? Ada username agak kesusahan gitu, Pak. Mohon bimbingannya, Pak. Baik, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu narasumber, ada yang mau menjawab? Ibu Dina, mungkin Ibu Dina dari SRB DKI, silakan. Iya, boleh. Terima kasih Pak Willem. Iya, untuk Bu Fitri, untuk username itu adalah ID yang ingin Ibu gunakan gitu untuk login. Jadi nanti diharapkan untuk username itu tidak boleh lupa gitu. Jadi nanti untuk loginnya bisa menggunakan username-nya Ibu gitu dan password seperti itu. Itu saja Ibu, nanti bisa Ibu kreasikan untuk namanya gitu. Oke. Terima kasih Itu Ibu saja. atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Ya, Baik, sama-sama Ibu Bapak Fitri. Ibu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ada lagi, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan motivasi dan semangat dari Mr. J. Untuk itu, kepada Mr. J, saya silakan. Baik, terima kasih. Ini berapa waktu nih dikasih nih? 5 Berapa menit ya? teman-teman? Boleh, Pak, 5 menit. Baik, terima kasih. Ini Parade Nusantara SRB 2020 bersinar ya, berbagi inovasi pembelajaran. Ini ada Bu Lena Yanti dari SRB Aceh, luar biasa ya. Kemudian ada Pak Elvison dari SRB Bengkulu. Kemudian ada Bu Indriati SRB Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada Dina Yusniarti SRB DKI. Malam besok ya. Besok malam ya ketemu ya di Monasnya Jakarta. Iya, Kemudian Pak. ada lagi ya, ada Elvira dari SRB Kalimantan Barat. Kemudian ada Aditya SB Sumbar, sama moderator keren ini sama hostnya ada Willem dari Maluku dan Listiadi. Baik, pokoknya udah luar biasa nih. Berkumpul dalam satu Nusantara itu udah luar biasa, ya. Dan memang itu tuntutan zamannya gitu. Dulu sangat terbatas dengan keadaan seperti ini, tapi hari ini Bapak Ibu semua sudah berinisiatif, berinovasi untuk melakukan ini. Doa yang terbaik lah buat teman semua. Yang tahap pertama ini adalah berharap dalam room ini Bapak Ibu yang SRB masuk 5 besar. Amin. Ya, itu dulu. Karena saya pikir kalau sudah berinovasi yang antar provinsi ini sesuatu yang sudah masuk kategori inovasi dan insya Allah mungkin masuk di 5 besar nantinya. Dan terus untuk menuju itu, dulu saya tidak berpikir untuk menjadi duta rumah belajar. Cuma satu beringinnya lah, ingin berbagi saja Bapak Ibu. Ya, kita orang kampung, tanya Pak Elvison itu saya 5 jam ke kota Bengkulu. Tapi hari ini saya dapat pencerahan dari Kepala Pusdatin kita, ada Gus Hasan Habibi, dia bilang hari ini di mana ada internet, ada sinyal internet, disitulah peradaban bisa dibangun. Jadi nggak ada batasan lagi, orang kota, desa, itu nggak ada batasan lagi. Selagi ada sinyal internet, insya Allah bisa. Ya, nggak ada batasan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika kita sudah maunya berbagi, jangan tanggung-tanggung. Apa yang pertama? Tadi sudah saya sampaikan di room sebelahnya. Kalau Bapak Ibu ingin betul-betul niatan kita mau berbagi, yaitu ada PLT. Saya bilang ada PLT. Ini juga ngambil dari mantan Pusdatin juga, Pak Gogot sebelumnya. Sebelum Pak Asa ada namanya Pak Gogot. Dia bilang kita itu PLT, bukan pelaksana tugas ya Bapak Ibu ya.
pembimbingan lillahi ta'ala. Ya, pembimbingan lillahi ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu niatannya itu sudah lillahi ta'ala, balasannya kok akan beda nantinya. Apa balasannya? Gini. Contoh yang sederhana, ketika saya dulu masuk di di nasional, kan menjadi yang terbaik, menjadi kreatif dan inovatif itu, Allah itu akan kasih yang sederhana. Dia akan kasih ide sebelum berangkat, dikasih ide gitu. Idenya itu ide yang tidak orang lain miliki. Itu balasannya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah lillahi ta'ala, balasannya itu akan seketika saja. Yang mahal itu ide dan kreasi kita ya. Nah, ketika kita berkompetisi ini semuanya semangat kok mau masuk 5 besar, mau masuk menjadi duta rumah belajar. Tapi ada yang lebih ini, yang lebih besar adalah ada kuasa Allah di dalamnya gitu. Udah masuk 30 besar di provinsi ini udah luar biasa. Tetapi ketika masuk ke 5, kemudian masuk ke duta rumah belajar, itu ada kuasa tidak ada kuasa bagi kita. Makanya la haula quwata illa billahil azim. Tidak ada kekuatan kita dari Allah yang memberikan kekuasaan. Makanya ada yang nanya tadi, mungkin kalau ada yang nanya di room sebelah tadi, Pak, apa yang Bapak takutkan? Apa yang membuat tantangan Bapak tantangan terbesar jadi duta rumah belajar? Saya bilang tantangan terbesar saya yang ekstrem itu adalah ketika Allah sudah cabut roh ini dari jasad ini. Itu saja tantangan terbesar. Lebih ekstrem ya kalau saya ngomong ini. Jadi banyaknya ke sana gitu. Jadi karena saya itu udah melewati proses artinya jatuh bangun dalam proses karena saya juga pernah menjadi pejabat struktural juga, kemudian sudah mengalami berbagai macam tantangan. Jadi semuanya itu kalau saya kembalikan semuanya kepada yang Maha Kuasa yang memberikan kekuatan pada kita. Nah, itu yang paling kuat yang selalu saya tanamkan gitu. Jadi mulut ini masih bisa bicara. Nah, ada yang cerita aneh nih. Ada cerita yang mengasikkan ketika saya menjadi seperti Bapak saat ini. Bapak Ibu yang saat ini sedang berjuang. Saya kan udah pasrah nih. Kalau udah jadi duta rumah belajar, alhamdulillah. Kalau enggak juga gitu ya. Enggak juga jadi ini. Tantangannya apa? Allah kasih nasihat kepada kami yang masih bisa bicara ini gitu. Apa yang terjadi? Orang tua kami kena stroke dan tidak bisa bicara gitu. Dan itu menjadi peringatan buat saya gitu. Kok mulut ini dikasih bukan apa-apa, orang tua kita yang rajin ibadahnya kok Allah kunci ini mulut gitu. Nah, itulah menjadi pengingat bagi saya. Mulut ini jangan sampai pernah mengucapkan, menyampaikan hal-hal yang kotor. Selagi Allah kasih buka ini mulut, buka ini suara, kita kasih yang kebaikan. Itu yang tertanam oleh saya. Jadi sejak itu Allah kasih peringatan, oh iya ya, sekuat apapun kita kalau Allah sudah kunci ini mulut, nggak bisa lagi kita bicara, nggak bisa lagi kita komunikasi seperti ini. Itu yang membuat saya lebih kuat lagi, oh iya, ketika Allah kasih yang ini, kasih hidayah, tangan ini masih bisa ngetik, tangan ini masih bisa berkreasi, ya udah maksimalkan gitu. Nah, itu yang Bapak Ibu yang artinya saya bukan menceramah ya, tapi ini perjalanan saya ketika jadi DRB gitu. Nah, terus tips yang berikutnya, ini kan tantangan juga buat kita. Oke, terima kasih yang sudah ada 40 orang dalam room ini. Tantangan terbesar ketika kita mau menghadapi ini adalah saya harus banyak membagi ilmu ke banyak orang. Kita pikir mungkin ilmu kita ini tidak seberapa, tapi bagi orang lain itu sangat berharga gitu. Nah, contoh, dulu di awal saya sama seperti Bapak Ibu semua, kita hanya berbagi tingkat sekolah, tingkat MGMP, tingkat kabupaten kita gitu. Tapi hari ini tantangan terbesarnya, bagaimana kok bisa membagi ilmu ini ke seluruh Indonesia gitu, se-Nusantara. Saya harus belajar lagi, makanya saya belajar ilmu digital marketing. Apa contohnya digital marketing ya? Saya punya, izin share sedikit saja. Oke, ntar saya mau share
Ada WA saya, tapi di Telegram. Ini contohnya Bapak Ibu, saya punya channel Telegram. Di channel Telegram ini tempat saya berbagi. Semua informasi yang saya dapatkan sini semuanya berbagi. Ya. Jadi ini contohnya misalkan nanti malam saya akan berbagi tentang aplikasi Android berbasis PowerPoint. Sudah ada 600 peserta yang ikut pelatihan ini. Dulu mungkin bagi kami, oh ini biasa saja kok. Sudah ada SAC kok, Smart Apps Creator, kemudian ada artikel storyline gitu ya. Tetapi kena ini kok aplikasi Android berbasis PowerPoint ini menjadi banyak pengikut. Ternyata mudah bagi kita, itu sulit bagi orang lain gitu. Nah, itu satu ya. Kemudian saya siapkan juga WA saya belum terbuka ya, grup WA saya. Jadi grup WA saya itu sudah ada 5 grup gitu untuk saling berbagi, untuk selalu semangat Bapak Ibu ya. Jadi jangan berkecil hati nanti misalkan oh saya nggak masuk 5 besar, jangan berarti di situ. Allah akan kasih kok. Famay ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Berbuat kebaikan saja sedikit saja, sebesar biji zarah, sebesar biji sawi, Allah akan balas kok kebaikan itu. Bukan hanya di akhirat kok, di dunia akan dibalas. Nah itu salah satunya lah kunci kita berbagi. Uang nggak ada, tapi ilmu ada, bagi saja. Bagi kita mudah, bagi orang sulit. Nah itu akan menjadi kemudahan. Nah itu Bapak Ibu tidak menggurui ya, kita sama-sama belajar semua di sini. Mudah-mudahan kita termotivasi. Contoh lagi, contoh yang sederhana. Minggu depan misalkan saya sudah juga akan membagikan, mungkin Bapak Ibu kan hari ini bikin blog nih, Blogspot. Ya, Blogspot. Minggu depan saya akan bagikan ada 1000 hosting secara gratis. Dari mana dapatnya gratis? Ya Allah kasih kok. Selama ini mungkin mahalnya beli hosting gitu. Tapi hari ini kok bisa kita bagi hosting. Dan itu tidak memungkinkan, bukan tidak memungkinkan, memungkinkan kita bisa berbagi. Bukan karena ya ada yang mau membagi. Bayangkan kalau ada 1000 hosting dibagikan dan itu digunakan oleh Bapak Ibu guru semua dan kita punya reseller unlimited. Pak Elvison, Bu Indriati kalau minggu depan mau butuh hosting kita punya kok. Nggak usah bayar, gratis buat guru di sini. Kalau ada yang bisa dibagi ya kita bagi. Nah itu kuncinya. Jadi kita itu sebenarnya semuanya sama. Dikasih kesempatan saja yang berbeda. Dikasih keberuntungan saja yang berbeda. Mana ya? Kok WA saya belum ini yang hang dari ini ya. Saya mau share itu juga. Ini contoh lagi misalkan. Saya mau contoh sederhana saja. Jadi tapi gini. Yang saya sampaikan ini, baju yang saya pakai ini tidak akan sama baju yang Bapak Ibu pakai. Jadi sesuaikan dengan apa yang sudah ada Bapak Ibu miliki. Ya, tidak sama ya. Sekali lagi tidak sama. Sharing kita ini hanya menginspirasi saja. Contohnya hari ini Pak Elvison dapat nih karena masuk tadi ya Pak Elvison ya. Masuk di room kita hari ini tadi. Saya bagikan spesial bonus desain drum ini. Kalau mau dibeli ini menjadi 300 lebih ini kalau mau dibeli. Ini semua saya kasih gratis kok gitu. Karena dapatnya itu adalah kita menjadi resellernya juga gitu. Nah, jadi pasti ada yang ini ya, mau juga Pak gitu. Gitu ya. Jadi ini semua dikasih gratis. Kalau ada yang bisa dikasih, dikasih. Nah, ini banyak kok, ribuan saya miliki gitu. Nah, sebab itu Bapak Ibu, apa yang kita bisa bagi, bagi. Selagi dikasih kesempatan untuk berbagi. Ya. Nah, niatannya bedakan ya. Pasti saya lihat SRB yang ada di tempat kita juga ada yang berbaginya bukan tulus karena berbaginya itu iya ya saya mau masuk 5 besar. Tapi mindset itu diubah dulu. Mindset itu diubah dulu supaya Allah kasih yang lebih besar lagi gitu. Nih saya bilang nih, ini yang saya bilang tadi. Gimana ya? Itu ya, mungkin itu sedikit lagi kesimpulannya saja saya ingin sampaikan. Nah ini yang saya bilang tadi, mindsetnya diubah dulu. Jadi mindset PLT sudah, mindset USA. Jadi untung saya apa?
Kalau ditanya untung saya apa, jangan bicara materi ya. Dikenal nama saja oleh orang banyak itu udah untung kok. Nah, selama ini kalau kita berpikir untung saya apa ya? Dapat ketika jadi DRB dapat uang berapa gitu. Tapi dikenal orang banyak saja udah beruntung itu. Nah, ini salah satu adalah mindset yang harus diubah kawan-kawan semua di dalam ini. Ya. Nah, semakin banyak Bapak Ibu bagi, kan udah jelas nih, take and give, semakin banyak memberi pasti banyak menerima. Sepakat ya seperti itu ya? Banyak memberi pasti banyak menerima. Oke. Itu saja mungkin kawan-kawan. Pokoknya kawan-kawan udah hebat semualah di 30 besar itu udah hebat-hebat. Tinggal niatannya, luruskan niatannya, mindsetnya diperbaiki. The power of mindset bisa tembus pandang kok kalau seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Willem ya. Terima kasih Mr. J yang telah memberikan kita banyak motivasi. Yang selalu saya ingat, Mr. J selalu berkata itu tadi, baju yang saya pakai tidak selalu sama dengan baju yang orang lain pakai. Jadi itu yang setiap saat saya pegang bahwa terus saya berinovasi dengan itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus berbagi dan sebelum kita mengakhiri sesi kita, silakan saya persilakan untuk Bapak Ibu narasumber untuk memberikan closing statement. Yang pertama kepada Ibu Diana, sahabat rumah belajar dari DKI Jakarta. Oke, terima kasih Pak Willem. Saya sebenarnya senang banget sih ketemu sama Mr. J. Kemarin ketemu Pak gitu ya di ngopi kan. Sekarang ketemu lagi, nanti malam ketemu lagi. Dan luar biasa gitu, wah makin semangat gitu. Karena menurut saya betul berbagi ya Pak. Sebenarnya closing statement-nya jadinya saya lebih banyak respon untuk ke Bapak ya. Dari pemaparan materi saya. Tapi kalau saya sih memang benar ya, saya tuh pengennya berbagi gitu. Kalau saya ya pengennya gitu Bapak Ibu gurunya mendaftar dulu nih di PKB, karena dengan begitu itu kan meningkatkan kualitas pendidikan untuk Bapak Ibu guru ya kan, untuk ikut. Karena dengan begitu nanti Bapak Ibu gurunya pasti akan memanfaatkan dari rumah belajar ini karena udah cinta dulu nih. Karena udah banyak ilmu yang dikasih dari PKB gitu, dari Pembati. Dengan begitu kan pengaplikasiannya jadi merata. Ilmu untuk gurunya dapat, siswanya juga dapat gitu. Gurunya berkreasi, siswanya jadi ikut berprestasi. Kalau dari saya itu sih. Jadi terus belajar dan terus berkarya untuk kita semua. Karena saya pun ada di sini bukan karena saya hebat, karena saya juga awalnya nggak tahu apa-apa gitu. Tapi betul, ya saya pengen gitu berbagi. Dan alhamdulillah saya di dunia pendidikan ini masih tergolong baru. Beda dengan Bapak Ibu yang sudah pengabdiannya puluhan tahun. Dan ini buat saya juga udah alhamdulillah gitu bisa ada di sini. Karena saya yakin Bapak Ibu guru lebih hebat dari saya, hanya saja Bapak Ibu belum mendaftar di Pembati. Padahal kalau ada Bapak Ibu, mungkin saya bakalan kalah gitu sama Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Kalau dari saya itu aja Pak Willem, saya ucapin terima kasih kepada Mr. J dan Pak Willem. Baik, terima kasih Ibu Dina. Kita lanjut ke Pak Elvison, sahabat rumah belajar Bengkulu 2020, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Selamat datang Mr. J, ketemu lagi di sini kita. Kebetulan kegiatan nanti kita tunggu terus nanti. Ada banyak kegiatan Mr. J saya ikuti, itu semua itu yang diikuti. Yang jelas di sini kami sebagai sahabat rumah belajar hanya bisa berbagi walaupun sedikit, itu yang penting. Karena walaupun sedikit, kalau kita berbagi itu akan semakin berkembang dan semakin banyak. Karena kenapa? Prinsip kita, kalau kita kasih satu orang, nanti satu orang itu nanti memberi lagi kepada orang lain. Nah, itu, jadi semakin banyak bertumbuh terus. Itu seperti itu. Apa kata Mr. J tadi, semua bisnis kalau kita kasih berbagi terus, nanti akan berkembang, tidak akan pernah berhenti-berhenti, namanya berbagi itu. Nah, satu lagi yang ini, saya di sini ada motivasi tersendiri, terutama guru SMK nih Pak. Untuk Mr. J saya memberi tanggapan sedikit, terutama untuk SMK, karena SMK ini sumber belajar itu masih kurang di portal rumah belajar. Nah, jadi ada motivasi kami sebagai guru-guru SMK itu supaya kami akan memberi banyak sumber-sumber belajar khususnya yang produktif, karena yang produktif ini kami rasa sangat kurang
untuk sumber belajarnya di portal Rumah Belajar. Nanti kalau bisa sesama guru SMK nanti kita memberikan konten-konten atau mengisi konten-konten yang ada di sumber belajar. Itu closing dari kami yang terakhir. Jadi yang jelas biarpun kita berbagi sedikit, tapi kalau sedikit itu terus dibagi-bagi akan terus berkembang. Itu closing dari kami dari Bengkulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Elson. Jadi marilah kita terus berbagi, terus berinovasi dengan walaupun kita dalam keterbatasan ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, Ibu Indriati, sahabat Rumah Belajar Daerah Istimewa Yogyakarta 2020. Terima kasih Pak William. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jarnawi ya, luar biasa motivasinya untuk sore ini, terutama mengena banget untuk saya pribadi ya. Intinya bahwa kita itu melakukan sesuatu harus ikhlas dan saya mendapatkan sebuah gizi sekali itu Pak Jarnawi buat saya sendiri ya. Luar biasa, terima kasih. Nah, dari saya adalah saya termasuk guru yang bisa dikatakan untuk IT itu masih perlu banyak berbenah ya. Jadi intinya Bapak Ibu, kita untuk era saat ini yang perlu kita ajak belajar bukan hanya siswa kita, tapi kita juga perlu belajar mengevaluasi diri kita kekurangannya di mana. Setelah kita tahu kekurangan gimana, kita berusaha melangkah untuk menutupi kekurangan kita dengan cara belajar di mana saja. Saat ini media yang bisa kita pakai untuk belajar luar biasa mudah ya, bisa kita akses dengan mudah tanpa kita harus pergi jauh-jauh kemana, cukup duduk, pegang laptop, berselancar gitu, sangat mudah. Jadi saya bersyukur sekali dengan adanya Forum Sahabat Rumah Belajar ini memberikan motivasi tersendiri buat saya untuk berbenah, berbagi, dan bersemangat lagi untuk memperbaiki diri, seperti itu. Seperti itu Pak Willem, untuk closing statement saya. Terima kasih. Suaranya maaf Pak Willem, masih ke-mute. Ya. Terima kasih Ibu Indriati. Jadi Bapak Ibu, walau kita memiliki banyak kekurangan, mari kita belajar untuk memperbaiki setiap kekurangan kita, untuk kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke sahabat Rumah Belajar Kalimantan Barat. Ada Ibu Elvira, disilakan. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta dan Mr. J. Selamat sore Bapak. Sore Bu, semangat. Semangat. Sebenarnya saya udah kenal nama Bapak tuh dari Pembatik 2018. Bapak juga termasuk salah satu inspirasi saya. Karena di sela-sela sibukan Bapak, di sela-sela Bapak mengajar atau tugas luarnya, Bapak masih sempat bikin konten, bikin channel yang sifatnya menginspirasi dan edukatif. Saya salut dengan Bapak. Boleh saya curi ilmunya Pak, walau hanya 1-2 ilmu saja. Oke, makasih. Oke. Sedikit banyak kalau mau dikatakan tentang pembatik ya, awalnya saya sebenarnya iseng aja ikut pembatik. Karena di masa pandemi ini kan saya pikir bagaimana saya harus bisa tetap berinovasi, tetap produktif, walaupun saya hanya WFH kan, work from home. Tapi keisengan itu betul kata Bapak, kalau ada Allah yang memberikan jalan, kita nggak bisa nolak kan Pak ya? Iya, Allah udah beri jalan, ternyata saya ikut level 1, lulus, lanjut level 2, lanjut level 3, dan udah ketemu dengan 30 SRB Sekalbar, ketemu lagi dengan 30 SRB dari 34 provinsi melalui Vicon webinar seperti ini. Ketemu Bapak lagi, itu kalau dalam bahasa saya jodoh Pak ya. Jodoh. Nah, jadi kalau dikatakan saya punya closing statement, saya hanya pernah gini Pak. Karena awalnya saya itu nggak ada basic TK, tapi sejak ikut pembatik, jadi saya punya motivasi sendiri bahwa jangan pernah bosan untuk belajar, setelah belajar kemudian berbagilah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi semuanya. Jadi saya pengen ilmu saya, apapun yang saya miliki ini, kalau bisa saya bagikan, akan saya bagikan. Walaupun istilahnya
hanya secuil sebesar biji zarah pun jika itu bernilai, maka insya Allah akan Allah menilai dengan pahala yang besar. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Elvira. Jadi Merinding saya. Karena ilmu dikit, lama lagi kita bisa mendapat lain yang bisa lagi, Pak Ibu. Jadi kemudian yang terakhir ini dari Sumbar, Sumatera Barat, ada Pak Adit, disilakan. Ya, sebelumnya suatu kebanggaan ya bisa satu ruangan sama Pak Jarnawi. Sebenarnya Bapak ini senior saya dari Bengkulu, Pak. Ya, yang mana Pak Adit Satu ya? alma mater. Saya orang Curup, Pak. Oh, tapi tinggal... alhamdulillah ngajarnya di Mentawai, Pak. Oh, Pak Adit yang Mentawai. Oke. Yap. Ya. Ya, kalau di flashback lagi, salah satu motivasi saya juga ikut pembatik ini, pertama ada pengumuman itu, terus saya kepo kan ada Duta Rimba Belajarnya. Saya browsing lah, rupanya Duta Rimba Belajar terbaik adalah Pak Jarnawi dan dari Bengkulu. Itu suatu motivasi saya ikut pembatik. Alhamdulillah bisa sampai di level 4 ini juga. Terima kasih juga itu Pak Jarnawi, motivasinya, masukannya tadi. Sama-sama. Semoga silaturahmi kita tetap berjalan seperti itu. Closing statement saya, mungkin kalau saya kata-kata berbagi itu saya ubah ya, bermanfaat untuk orang lain. Saya itu punya motto, teruslah berkarya, teruslah berinovasi, dan teruslah bermanfaat untuk orang lain. Itu yang saya pegang dari dulu. Jadi terus seperti itu Bapak Ibu, berkarya, berinovasi, dan bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja Pak Willem. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk closing statement-nya Bapak Ibu narasumber. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan kita di saat ini, untuk kedua penanya yang tadi telah bertanya, ada siapa tadi itu? Bapak Ibu yang tadi telah bertanya tadi. Saya Pak, silakan. Bu Hidayati. Ya, sorry. Ibu Hidayati SPD dan Ibu Fitriani SPD boleh mengirimkan nomor handphonenya di kolom chat untuk mendapatkan door prize dari kami, para narasumber di Parade Nusantara Bersinar untuk sesi yang Siap Pak, terima kasih banyak ya Pak, ya. Ibu, ya, Pak. narasumber semuanya. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Mr. J yang sudah hadir di saat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu narasumber. Dan Bapak Ibu, sebelum akhir ini saya hanya mau mengatakan bahwa teruslah berbagi. Jadikanlah berbagi itu sebagai proses pelayanan kita. Jadi melayanilah dengan tulus hati kita. Dan satu lagi, ingatlah tetap menjadi gelas yang kosong yang selalu harus kita isi. Jadi mungkin itu di hari ini yang bisa kita dapatkan di Parade Nusantara Sahabat Rumah Belajar 2020 Bersinar. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Makasih ya Pak Willy ya, the prize-nya ya. Ya Bu. Iya, sampai jumpa. Makasih ya semuanya. Saya lihat. Aduh, Mr. J, jadi ya. inspirator tadi statementnya Mr. J. Thank you ya. Terima kasih banyak. Oh ya Bapak Ibu, sebelum mengakhiri ini kita akan ada sesi foto bersama Bapak Ibu, jangan dulu keluar. Oh, boleh. Yang belum mengaktifkan kamera, silakan boleh diaktifkan. Bapak Ibu sebelum mengakhiri yang belum mengaktifkan kameranya, kami mohon untuk mengaktifkan. Baik Bapak Ibu yang belum mengaktifkan, kami informasikan untuk mengaktifkannya.
Kayak pasang rumah Oke. belajar. Oke. Semuanya boleh tangannya seperti ini. Apa yang moto? Saya moto, Pak. Boleh semuanya, nanti saya yang foto. Ya ini. Dari sini. Baik Bapak Ibu, di layar komputer saya ada 2 slide. Kita mulai dari slide yang pertama. Senyumnya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Satu lagi Bapak Ibu. Oh, Mbak foto lah, pakai 1, 2. Zoom ya, Kemendikbud. Oke Bapak Ibu, terima kasih Iya. karena sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Selamat sore dan selamat istirahat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mr. J. Ya, makasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, Mr. J. Ya, doa terbaik ya masuk 5 besar ya. Amin ya robbal alamin. Amin, Mr. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya, Bunda. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Elvison, Pak Adit, Ibu Dina, Ibu Indriati, Ibu Elvira. Terima kasih. Terima kasih kembali Ya, Pak terima Willem. kasih juga Pak Willem. Boleh kita webinar lagi sepertinya. Boleh. Sebelum tugas akhir 21 Oktober. Iya. Bapak Ibu saya izin keluar duluan ya Bapak Ibu, soalnya ada